Selamat, Sari Pramesti, juara kompetisi chef nasional berkali-kali. Dia 3 kali berturut-turut di final mengalahkan Raja Chef, Dewa Chef dan para legenda. Berdiri di puncak dunia kuliner, dia kesayangan jutaan penggemar dan pantas disebut Chef Dewi. Chef Dewi, cinta sejatiku. Aku tak minta apa-apa lagi. Asal bisa menikahi Chef Dewi, aku rela mati. Mimpi apa kau? Chef Dewi, abadi hatiku. Aku tak minta dia menyukaiku. Asal bisa merasakan sarapan yang dia buat untukku, aku rela serahkan 10% sahamku. 10% saham? Kau pelik banget. Ini perjanjian transfer saham. Asal Chef Dewi bisa mencicipinya dan memberi petunjuk soal hidangan grup kuliner Lim, aku rela serahkan saham lebih banyak. Aku ini bibi kedua sepupu Chef Dewi. Aku bisa putuskan dan setuju. Itu namanya kerabat. Aku sepupunya ayah Chef Dewi, paman aslinya. Aku melihatnya tumbuh besar. Dulu dia paling nurut padaku. Apapun kataku, dia nurut. Paman Liem, Anda harus membawa aku kenal dengannya. Aduh, bantu aku. Ku buat kau jadi direktur umum perusahaan kami. Janji ya. Silakan Chef Dewi maju. Chef Dewi! Chef Dewi! Mana Chef Dewi? Kemana dia? Kemana Chef Dewi? Dewi kau! Kemana Chef Dewi? Mana idola aku? Chef Dewi hilang. Lihat Pak Rizal. Pak Rizal ganteng banget. Katanya masih lajang. Dia tipe idaman aku. Jangan mimpi siang bolong. Pak Rizal miliarder ratusan miliar. Restoran kita ini khusus dibuka Pak Rizal untuk kakeknya. Lagi pula dia penggemar Chef Dewi. Pak Rizal bilang, seumur hidup dia harus menikahi wanita cantik seperti Chef Dewi. Dan juga hebat. Cepat! Tukang potong hari ini resign. Siapa yang bisa masak? Ikut aku ke dapur besar. Bantu head chef siapkan bahan. Aku cuma bisa masak mie instan. Aku cuma bisa makan. Kak Nato, tuntutan kepala koki sangat tinggi. Orang biasa mana bisa memenuhi standarnya. Siapa namamu? Bisa masak? Keadaan kali ini agak mendesak. Ketua Asosiasi Kuliner, Budi Pratama, akan menjamu Master Kuliner Internasional, Bu Lisa Suharto, makan. Kalau restoran Angin Indah gagal dan Ketua Budi marah, kita semua takkan lolos. Budi Pratama. Ini ternyata jadi ketua asosiasi kuliner. Kamu ngomong sendiri ngomong apa sih? Siapa namamu? Bisa masak? Sari Pramesti. Aku lumayan bisa. Pak Rizal, aku bisa masak mie. Biar aku ikut. Ikut aku. Ayah, aku bawa dia. Dia kan cuma cuci piring. Rizal, jangan karena kakak senior jadi chef terkenal, kau pikir semua wanita bisa jadi chef. Cuci piring bisa bantu apa? Bos, Ketua Budi mendesak hidangannya lagi. Baik, aku tahu. Kamu ke sana, potong kentang itu. Ini bukan pisau dapur rumah. Pisau ini berat loh. Pegang pisau aja nggak stabil. Bantu apa lagi? Potongnya lebih lambat dariku. Chef, kan ku bilang dia nggak bisa. Cepat, ganti orang lain. Teknik potongnya. Ayah, nggak usah ganti. Biarin dia saja. Beneran mau biarin dia ngelakuin? Sudah, waktu nggak banyak. Kamu, mulai sekarang, bantu Ayu. Dia bantu aku. Dia cuma bikin lambat. Kakak senior, waktu nggak ada. Cepat kerja. Ayo mulai. Daging sapi tumis cabai. Tamu VIP suka pedas. Cabai rawit itu kami siapkan khusus untuk tamu. Kamu potong dengan gaya, sudahlah, kamu tak tahu gaya potong itu. Kamu.
Hilangkan bau daging, lalu iris. Tiap irisan harus rata. Panjangnya sama, baru bisa serasi dengan cabai rawit. Aneh, kok rasanya aku kenal dia? Selanjutnya apa? Kamu, Sari, tumis lauk tambahan. jangan karena dipuji Rizal, kamu merasa hebat. Ingat posisimu. Pantas saja hasil latihanmu selama sebulan. Masakan ini pasti dapat pujian Ketua Budi. Makasih pujiannya, Chef. Wanita itu belum selesai juga. Chef, kan sudah kubilang, dia cuma buang waktu. Apa aku salah lihat tadi? Apa yang kalian lakukan? Bu Lisa tak suka pedas. Ini semua pedas. Tak suka pedas. Pedas, pedas. Semuanya pedas. Bukannya masakan ini masakan andalan di sini? Andalan? Andalan cuma begini. Aromanya tak ada aroma sama sekali. Ini suhu minyaknya kurang panas. Dan potongannya lumayan. Sayang potongannya. Lihat-lihat. Masakan goreng apa ini? Apa? Kalian tahu jamuan hari ini sangat penting bagi Nusantara. Bu Lisa bawa perusahaan multinasional dana ratusan miliar untuk investasi. Sekarang jadi begini gara-gara kalian. Ketua Budi, saya minta maaf. Tapi info yang kami dapat, Bu Lisa suka pedas. Ngomong kosong. Aku sudah bilang ke kakakmu Maria dengan sangat jelas. Bu Lisa tak makan pedas. Dia juga berjanji padaku tak ada masalah. Sekarang lihat, semuanya pedas. Maria Santos, dia bukan manusia. Hendra, kemarin aku sudah berpesan berkali-kali, jangan pakai cabai. Walau kau tak menyukaiku, jangan gunakan hal ini untuk memfitnahku. Lihatlah, kau menyinggung Ketua Budi dan Bu Lisa. Restoran Angin Indah warisan kakek hancur lebur di tanganmu. Kau, Maria, kau. Beraninya kau sebar info palsu. Selain merusak nama restoran Angin Indah, kau juga buat Nusantara kehilangan investasi ratusan miliar. Apa kau sanggup tanggung jawab? Kemarin aku sudah pesan jangan pakai cabai. Kau sendiri yang merusak semuanya. Apa hubungannya denganku? Bu Lisa, jangan biarkan makanan jelek ini menodai mulut Anda. Kuliner negeri Nusantara sangat mengecewakanku. Bukankah ini masakan Sari? Kamu cuma cuci piring. Siapa yang suruh kamu hidangkan masakanmu? Kamu tak tahu ini acara apa. Sengaja bikin kesal ya? Cukup! Aduh, aku tak salah dengar kan? Adikku sendiri, kamu malah menyuruh pencuci piring masak untuk Ketua Budi dan Bu Lisa. Apa otakmu sudah rusak? Kamu! Sari Pramesti! Kenapa diam saja dan langsung hidangkan? Bahkan anjing pun tidak mau makan ini. Kalian berani hidangkan untuk tamu VIP? Bibi, ucapan Bibi terlalu jauh kan? Terlalu jauh? Bahkan anjing pun tidak mau makan ini. Kalian yang makan atau kamu? Kamu makan! Menurutku, kalian tak menghargai Ketua Budi dan Bu Lisa sama sekali. Setiap hidangan restoran Angin Indah, kami masak dengan teliti. Tadi aku lihat Bu Sari masak, tak asal-asalan. Jangan asal menuduh. Jangan sia-siakan makanan. Aku sia-siakan makanan. Keponakanku, hari ini kau harus makan makanan sampah ini sambil merangkak di lantai. Maria Santoso, aku hormati Bibi, jadi bicara sopan. Tapi jangan keterlaluan. Aduh, keponakanku yang penurut. Udah lama ngomong. Makanan sampah ini, kamu tak berani makan kan? Ketua Budi dan Bu Lisa, mereka jelas tak menghargai kalian. Hendra Santos, begini restoran Angin Indah melayani tamu. Hari ini kau harus habiskan makanan babi ini. Makan! Ayah, biar aku urus. Rizal. Ketua Budi, Bu Lisa, asal kalian puas hari ini, aku makan ini ganti ayahku. Rizal!
Makan makanan babi. Ini sungguh sangat lezat. Ini benar-benar luar biasa. Keponakan, aktingmu palsu sekali. Kamu takut ayahmu cemas atau berakting untuknya? Ketua Budi, adikku sudah merusak semuanya. Keterampilannya biasa saja. Meski restoran Angin Indah milik Santoso, tapi untuk keahlian sejati ada padaku sebagai kakaknya. Ini yang kuundang, 3 ahli top, pasti buat Ketua Budi dan Bu Lisa puas. Bu Lisa tak punya hobi lain, cuma terobsesi kuliner. Seleranya sangat tinggi. Kalau bisa puaskan selera Bu Lisa, ajukan saja syaratmu. Tak masalah, aku yakin buat Bu Lisa mencicipi makanan terlezat di dunia ini. Jadi Ketua Budi nanti bisa putuskan, hak operasional restoran Angin Indah diserahkan padaku? Tak masalah, asal kau bisa puaskan, Bu Lisa. Aku tak setuju. Ini tak boleh. Aku difitnah oleh Maria Santoso. Ketua Budi, bisa beri aku kesempatan buktikan kemampuanku. Hari ini, Angin Indah akan menantang Maria Santoso dengan duel maut. Kau mau ajak duel maut? Guru, jangan duel maut. Ayah, jangan. Baik, hari ini aku yang putuskan. Siapa yang bisa puaskan Bu Lisa, restoran Angin Indah jadi miliknya. Apa itu duel maut? Duel maut ini adalah tradisi di Nusantara. Sebuah duel di dunia koki. Begitu ada yang menantang, yang ditantang tak bisa menolak. Jika berhasil, akan mendapat dukungan penuh dari asosiasi chef. Jika gagal, tali otot tangan penantang dipotong dan dipecat asosiasi chef selamanya. Separahan itu? Ayah, kalau restoran Angin Indah hilang, aku bisa buka restoran lain. Tapi jika ayah kalah, tak bisa jadi koki lagi. Benar, Guru. Sudah, aku sudah putuskan. Rizal, apa kau tahu? Semua di restoran Angin Indah, setiap batu dan gentengnya, itu warisan kakekmu untukku. Aku harus jaga restoran Angin Indah. Ketua Budi, apa di kompetisi ini, jika aku menang, bisa jaga restoran Angin Indah? Tentu saja. Maria Santoso, berani terima duel maut ini? Aku tahu kau akan main begini. Tenang, aku sudah siap. Lihat siapa yang lebih hebat. Ujian pertama, ketajaman pisau. Saya Adi Chandra dari Provinsi Selatan. Salam kenal. Provinsi Selatan, keluarga Chandra. Apa kau keturunan chef 9 jari? Chef 9 jari apa? Ternyata murid Pak Chandra. Chef legenda 9 jari Pak Chandra. Dia itu puluhan tahun lalu ahli nomor 1 dunia kuliner. Benar. Keluarga Chandra terkenal karena teknik pisau. Mungkin keluarga Chandra bukan yang terbaik di dunia kuliner, tapi soal teknik pisau, jika keluarga Chandra nomor 2, tak ada yang berani jadi nomor 1. Guru, Rizal, Pak Chandra hebat, tapi tak berarti muridnya juga hebat. Teknik pisauku tak buruk. Biar aku ajari dia. Kakak senior, bukan lawannya. Rizal, teknik pisauku terbaik di sini. Kalau kau tak izinkan aku, siapa lagi yang bisa? Ayo, kau memang bukan lawannya. Tapi... Kau jago menyuruh orang, tapi dari semua orang di sini, cuma kau yang lumayan. Ya, aku coba. Kau mau kemana? Apa kau merasa hari ini belum cukup memalukan? Rizal, kalau Ayu, mungkin masih ada peluang menang. Kalau dia yang pergi, apa ini bisa? Dia bahkan tak bisa pegang pisau. Apa haknya dia saingi keturunan chef 9 jari? Balik sini! Ayah, kakak senior, biar dia coba. Oh, aku tahu. Kakak senior, Pak Hendra tak mau ungkap kemampuanmu lebih awal. Jadi, dia jadi umpan. Aku pewaris chef 9 jari, juara teknik pisau 3 kali. Kamu ini siapa? Aku? Dari restoran Angin Indah, karyawan terbaik setahun. Dan di dapur Angin Indah, pencuci piring nomor 1. Lancang. Kalian malah mengutus pencuci piring
untuk melawan pewaris Chef 9 Jari di teknik pisau. Hendra Santoso, apa restoranmu sangat kekurangan orang? Pencuci piring tak cuma mencuci, malah ikut lomba teknik pisau. Dasar bocah perempuan. Bisa melawanku adalah momen puncak hidup. Ingat itu. Pertandingan pertama dimulai. Kok dia nggak ada pisau? Ini pisau es legenda. Kok pisau ini unik banget, malah beku di dalam es. Ku dengar, Chef 9 Jari punya pisau pusaka. Pisau pusaka ini tersembunyi di gletser Gunung Agung. Pisau ini sangat tajam. Kalau dipakai potong bahan mentah, kekuatan dingin di dalamnya bisa langsung menjaga kesegaran makanan. Keren banget, kemahiran potongnya luar biasa. Astaga, sisik ikannya malah beku. Tangan dia pasti luka beku. Mungkin bertahun-tahun tak bisa pegang pisau. Adi Chandra ini, dia bertekad mati untuk ikut lomba. Sari, kamu lagi ngapain? Kok belum mulai? Sepertinya dia tak bisa membersihkan sisik ikan. Kita pasti kalah, kan? Harusnya kakak senior yang maju. Hebat! Kemahiran potongnya luar biasa. Ternyata pisau ini cuma bisa dipakai sekali. Setelah dipakai, akan rusak. Ini gunung ikan kristal? Gunung ikan kristal ini sungguh indah. Kemahiran potongnya tadi sangat lancar. Memang keturunan Chef 9 Jari. Memalukan banget. Riza, ku bilang aku yang ikut, kau malah paksa dia. Sudahlah, karena Adi Chandra sudah selesai, biar ku cicipi hasilnya dulu. Bagus. Pisaumu tak cuma tajam, kekuatan dinginnya juga jaga kesegaran ikan. Sashimi ini sungguh luar biasa. Terima kasih, Ketua Budi. Kenapa? Ini ikan hasil kerjamu. Sisik ikannya belum dibersihkan. Apa kau mau aku makan? Ini ternyata pisaumu sudah lama mengiris ikannya. Kemahiran potongnya sangat cepat dan halus. Jadi daging ikannya tetap menempel pada tulangnya. Sehingga terlihat seperti ikan utuh. Tunggu, ada yang salah. Aku gak salah lihat. Tulangnya udah hilang, tapi masih bisa melompat. Mustahil! Bukannya dia cuma pencuci piring? Kenapa ketajaman pisaunya sehebat ini? Restoran Angin Indah. Sejak kapan ada orang sehebat ini? Apa ini ilmu sakti? Tidak, ini ketajaman pisau yang luar biasa. Karena pisau sangat cepat, saraf ikan belum sempat bereaksi. Hanya mengandalkan insting, dia melompat kembali ke akuarium dan berenang. Awalnya kupikir ini cuma legenda. Tak disangka, hari ini aku melihatnya langsung. Aku umumkan, babak ketajaman pisau ini, Restoran Angin Indah menang! Sari, tak kusangka ketajaman pisaumu bisa sehebat ini. Cuma dasar saja. Itu cuma trik murahan. Sebagai chef, malah tak fokus mengasah kemampuan, malah membuang tenaga pada trik licik ini. Benar. Kakak senior benar. Menurutku dia cuma beruntung. Kalau tidak, mana mungkin sampai sekarang dia cuma pencuci piring. Dasar tak berguna. Aku bayar mahal padamu, tapi kau malah kalah dari pencuci piring. Mustahil. Kok pisau dia bisa... Kau... Dasar tak berguna. Nyah kau! Dulu, selanjutnya akan kubuat kalian berlutut memohon. Saya umumkan babak kedua, lomba kaldu. Waktu 15 menit. Chef Arby, selanjutnya bergantung padamu. Tenanglah. Sudah lama tak bertemu chef wanita secantik ini.
Api di hatiku sudah kau bangkitkan. Kulihat emosimu terlalu tinggi. Apa perlu aku pakai pisau untuk keluarkan darahmu meredakannya? Kau, siapa si tua ini? Tak peduli siapa dia, Sari tak boleh main babak kedua. Sari, terima kasih usahamu tadi. Babak kedua, terutamaku yang maju. Aku ini dikenal sebagai Ratu Kaldu Kota Riana. Sari, hari ini kubuktikan padamu siapa master kuliner sejati. Pria tua ini tak biasa. Baik kau waspada. Tak biasa. Itu mungkin bagi kamu yang cuma cuci piring. Tunggu! Kakak Sinir, kau takkan bisa mengalahkannya. Rizal, tenanglah. Kakak seniormu pasti bisa. Apa kau masih ingat, gelar Raja Kaldu Kota Riana itu diberikan langsung oleh Gubernur Kota Riana. Gerakan ini dengan dia, Chef Ardi. Ayah, aku ingat. Namanya Chef Ardi. Ayah lupa, 10 tahun lalu, di Provinsi Selatan, di kompetisi chef. Dia masak kaldu pakai tenaga dalam dan mengalahkan para chef top. Ya, Chef Ardi. Aku ingat. Masak kaldu pakai tenaga dalam. Ahli sejati pakai tenaga dalam atau rapi. Dengan begitu, esensi makanan bisa dikeluarkan sempurna dan menyatu dengan kaldu. Chef Dewi bisa begitu karena punya tenaga dalam murni. Bisa atur api sempurna, jadi bisa buat banyak makanan lezat. Ku dengar sifat Chef Ardi ini sangat buruk. Dulu di kompetisi, dia melukai lawan dengan cara licik. Sekarang asosiasi chef sudah mencoret namanya. Hah? Jangan-jangan kakak Sinye dalam bahaya. Bagaimana kaldu ini? Bisa lihat jelas? Siapa yang lebih hebat? Bumbunya hampir sama. Kita lihat saja akhirnya. Siapa yang lebih jago atur api. Pak Tua, kukira kau sehebat apa? Kini kulihat, cuma segini saja. Soal kaldu, aku ini pakarnya. Gadis ini cantik juga, tapi kurang sopan. Kok apinya tiba-tiba membesar? Ayo, hati-hati, jangan sentuh. Ini disalurkan pakai tenaga dalam. Kalau sentuh, kau akan kena. Baguslah, pas sekali. Kuhabisi kalian berdua. Pas, bereskan dua cewek ini sekaligus. Kamu ngapain? Siapa suruh kamu tiba-tiba keluar? Mukul meja, kamu gila ya? Ada apa? Musuh kita hebat. Hari ini, lupakan saja. Lupakan. Aku habiskan banyak uang untuk mempekerjakanmu. Aku bahkan korbankan tubuh. Bukan buat kamu jadi pengecut. Dasar brengsek. Semua gara-gara kamu. Kalduku hancur semua. Kakak senior, hentikan. Buat 10 panci kaldu, kamu tetap akan menang. Kalau bukan karena Sari, kamu sudah lama terluka parah oleh Chef Ardi. Kaldu yang bagus malah hancur begini. Kumumkan, Chef Ardi menang babak kedua. Saya umumkan, Chef Ardi menang babak kedua. Padahal kita pasti menang. Semua gara-gara kamu. Ayo, sudahlah. Sari tak sengaja. Mana ada tak sengaja? Dia cuma tukar cuci piring. Baru dapat kesempatan. Menurutku, dia sengaja merusak panci kakak Sinil buat cari perhatian. Naruto, kamu tahu apa? Asal kau tahu, kalau chef dan restoran Angin Indah kalah gara-gara tahu, 10 nyawamu takkan cukup. Chef, biar aku di babak selanjutnya. Aku pasti menebusnya. Babak terakhir, jangan harap menang. Kartu as utamaku belum kukeluarkan. Restoran Angin Indah ini pasti jadi milikku. Dan urat tanganmu pasti kupotong. Bu Sari, terima kasih tadi. Kakak senior tak tahu, tapi aku lihat jelas. Tanpa bantuanmu, kakak senior dan ayahku pasti terluka. Pak Rizal berlebihan. Energi darahmu tadi sangat murni. Apa kau? Jangan-jangan kau? Pak Rizal, aku cuma di dapur, pencuci piring biasa. Babak ketiga, tanpa batasan. Tiap tim kirim 2 orang. Buat satu hidangan, kami yang menilai.
Giliranmu. Biar mereka lihat apa itu keahlian masak sejati. Siapa orang ini? Kelihatannya hebat. Itu Randy Liam, kuda hitam di dunia kuliner. Bulan lalu, baru juara Liga Chef 3 Provinsi Timur. Katanya, dia yang paling berpeluang menandingi Chef Dewi. Ternyata dia. Ni, Santoso, dia juara Liga Chef 3 Provinsi Timur. Randy Liam. Tentu. Itu cuma gelar kosong. Tak perlu disebut. Identitas aslinya sebenarnya pacar Chef Dewi. Chef Dewi punya pacar? Omong kosong apa ini? Sejak kapan aku punya pacar? Dia benar pacar Chef Dewi? Tentu. Aku bahkan habiskan setengah hartaku untuk memintanya. Master Randy bisa disukai Chef Dewi bukan hanya karena tampan, tapi juga karena keahliannya. Kelak Master Randy pasti bisa menjadi Raja Chef. Sama-sama sebagai dewa dan dewi menguasai negeri Nusantara. Ayah, Chef Dewi sudah hilang setahun. Tak pernah dengar dia punya pacar. Meski Maria Santoso licik, dia takkan berani mencari orang pura-pura jadi pacar Chef Dewi. Kakakmu yang baik itu belum berani ya? Tante, cari orang pura-pura jadi pacarku. Cari yang lebih tampan dong. Ini terlalu parah. Baguslah kau tahu. Aku sarankan segera menyerah saja. Biar nanti tak malu kalah dan jadi lelucon semua orang. Terus kenapa kau pacar Chef Dewi? Aku belajar belasan tahun, tak pernah ada tandingan. Bahkan kalau Chef Dewi sendiri datang, aku tak takut. Dan kakak ini, kau tak takut padaku. Aku takut kau mati. Diam. Ayo, jangan lancang. Saya Hendra Santoso. Pernah dengar nama Chef Dewi? Untungnya bisa bertanding dengan pasangan Chef Dewi. Meski kalah, saya tetap bangga. Bagus. Bisa bersaing denganku, itu kehormatanmu. Mulai. Pertandingan ketiga dimulai. Sekarang, silakan kedua tim mengirimkan satu chef utama dan asisten. Guru, biar aku jadi asistenmu. Aku harus menebusnya di babak ini. Bu Sari, babak terakhir ini sangat krusial. Bisa tolong turun? Kau licik juga. Rizal, kau suruh dia, tukang cuci piring, turun. Kenapa? Rizal, kakak seniormu benar. Meski Sari jago mengiris, tapi soal teknik masak, dia pasti kalah dari kakak seniormu. Benar Pak Hendra, pikirkan lagi. Sudah. Aku tahu. Percayalah ya. Lagi pula, Rizal, ini bisa. Rizal, ini pertanyaan terakhir, Ayah. Apa kau sungguh yakin padanya? Baik, aku setuju. Chef Hendra, Anda yakin mengirim tukang cuci piring? Benar. Bukan cuma mengirimnya, tapi di babak ini, dia chef utamanya. Apa? Restoran Angin Indah gila ya, malah kirim tukang cuci piring, jadi chef utama. Kurasa restoran Angin Indah tahu takkan menang dari Master Randy, makanya kirim tukang cuci piring, biar kalahnya terlihat wajar. Hendra Santoso. Kau kan chef senior, harus punya harga diri. Kau tahu, takkan menang dariku, malah kirim tukang cuci piring wanita untuk menghinaku. Guru benar-benar gila. Suruh tukang cuci piring masak. Chef Hendra, kalau kalah di babak ketiga, otot tangannya akan dipotong. Kenapa Anda bisa bodoh sekali suruh dia maju? Bukannya dia wanita yang masak wortel tumis brokoli tadi. Tunggu, dia bukan orang biasa. Tunggu. Lisa! Lisa! Siapa yang bukan orang biasa? Bu Lisa, baik. Karena kau rela merendahkan diri, akan kukabulkan. Sari, sekarang giliranmu. Tenang ya, Bu Sari dia takkan mengecewakanmu.
Kau sedang apa? Inikah ahli yang kau paksa ikut kompetisi itu? Itu teknik apa? Aku tak salah lihat. Dia bisa mengeluarkan rangka ayam utuh dan tak merusak sepotong daging pun. Ini teknik cabut tulang tanpa pisau. Ini kemampuan pacar Chef Dewi. Kalau Chef Dewi di sini, bukankah akan... Untung aku tak melawan pacar Chef Dewi di laga ini. Walau belajar 100 tahun, takkan sebanding dengannya. Dia akan membuat ayam merah matahari, hidangan andalan Chef Dewi. Ketua Budi, apa keistimewaan hidangan ini? Hidangan ini disebut aroma terbaik di dunia. Pertama, tak boleh melukai daging dan harus cabut tulang tanpa pisau. Kedua, harus pakai api terkuat untuk mengeringkan kuah agar daging luarnya renyah dalam empuk. Pantas jadi pacar Chef Dewi. Teknik ini bisa kulihat gratis. Dia lagi ngapain? Apa dia juga mau pakai teknik cabut tulang tanpa pisau? Apa ini? Kukira dia bisa cabut tulang ajaib, ternyata cuma memasukkan tulang. Mana mungkin tukang cuci piring dibanding pacar Chef Dewi? Dasar, sudahlah, jarang kita lihat dia, cuma buang waktu. Gawat, tukang cuci piring ini membuat restoran Angin Indah dan Guru berada di ambang kehancuran. Mungkin dia bahkan cara masak ayam pun tak tahu. Mending Chef Hendra yang maju. Ini trik Chef Dewi. Cinta rempah Nusantara. Dia benar-benar pacar Chef Dewi. Inikah kekuatan pacar Chef Dewi? Tak kusangka selisihku dengannya sebesar ini. Katanya, trik cinta rempah Nusantara, makanan hasilnya tak hanya wangi, tapi juga bisa tambah tenaga dan perpanjang umur. Tak kusangka, di restoran Angin Indah bisa melihat trik khusus Chef Dewi. Cinta rempah Nusantara. Takkan menyesal seumur hidup. Takkan menyesal. Cinta rempah Nusantara. Memang trik khusus. Apa dia benar-benar? Sari, lagi bikin masakan apa? Ayam merah matahari. Apa? Kamu mau tiru pacar Chef Dewi bikin ayam merah matahari? Dia tak pantas jadi pacar Chef Dewi. Lagi pula, yang dia buat bukan ayam merah matahari. Lebih pantas disebut ayam kecil matahari. Sudahlah. Rizal bilang kau hebat. Aku percaya. Tak bisa salahkan orang lain. Beraninya kau buat ayam merah matahari. Itu cuma ayam kecil matahari. Benar, dia tak buang tulang ayam. Mana mungkin bisa buat ayam merah matahari? Aku malah merasa gadis ini cukup pintar. Ini peluang bagus. Bisa langsung belajar kehebatan Chef Dewi. Tunggu, dia mirip seseorang. Pemenangnya jelas. Umumkan. Baik, aku umumkan babak ketiga sudah selesai. Randy Liam menang. Restoran Angin Indah jadi milikmu. Gimana adikku? Sudah kubilang, hari ini kalian pasti kalah. Karena sudah kalah, potonglah urat tanganmu. Karena sudah kalah, lebih baik potong otot tanganmu sendiri. Cuma bisa bicara, tak berani bertindak. Cepat potong otot tanganmu sendiri. Jangan paksa aku turun tangan sendiri. Ayah, jangan! Kenapa? Kepala chef restoran Angin Indah ternyata cuma pengecut. Potong tangan, potong tangan, potong tangan, potong tangan. Chef! Ayah, jangan lakukan itu! Harus terima kekalahan. Rizal Santoso, saat ayahmu menantang duel, harusnya sudah siap kalah. Hentikan! Apa yang kau lakukan? Ketua Budi, ayam merah matahariku sudah siap. Bisa mulai penilaian. Ini dia. Kamu lagi, tukang cuci piring. Baru belajar masakan palsu, berani nggak pamer?
secepatnya. Kamu tak berhak bicara di sini. Masih mau pakai masakan ini untuk terus menghina kami? Sari, ayam merah matahari yang baru kau pelajari, mana mungkin bisa dibandingkan dengan pacar Chef Dewi? Yang jelas, kalau tak bisa cinta rempah Nusantara, kau takkan bisa buat ayam merah matahari yang asli. Kau bisa ini? Ku bilang, dia bukan pacar Chef Dewi. Lagi pula, trik yang dia pakai tadi bukan cinta rempah Nusantara yang asli. Kamu cuma tukang cuci piring. Apa yang kau tahu sampai bicara ngawur? Dia bukan pacar Chef Dewi. Kenapa? Jangan-jangan kau Chef Dewi sendiri? Aku ingat dia mirip siapa. Dia sangat mirip. Mirip apanya? Dia cuma pencuci piring di dapur. Tak pantas melayani Chef Randy. Pencuci piring ini gila. Demi restoran Angin Indah, berani bohong terang-terangan. Pacar Chef Dewi tadi sudah pakai jurus cinta rempah Nusantara. Mana mungkin palsu? Nona, boleh makan sembarangan, tapi jangan asal bicara. Tadi kita semua lihat sendiri. Dia tunjukkan keahlian Chef Dewi. Jurus andalannya, cinta rempah Nusantara. Sudah ku bilang, itu bukan cinta rempah Nusantara yang asli. Cuma terlihat mirip saja. Yang kugunakan bukan asli, cinta rempah Nusantara. Apa kau bisa? Ini lelucon paling konyol yang kudengar. Seorang pencuci piring malah berhayal bisa jurus Chef Dewi. Hendra. Restoran Angin Indah demi menghindari hukuman? Bohong memfitnah Chef Dewi berani diucapkan. Kalian tak takut ucapan ini sampai ke telinga Chef Dewi dan menyinggungnya? Bu Sari, lupakan saja. Aku tak seharusnya menarikmu ke sini. Akhirnya aku temukan juga. Rasa lezat sungguh tak tertahankan. Baik, kalau begitu, biar ku tunjukkan cinta rempah Nusantara yang asli. Tak salah, dia itu. Lihat. Aku lihat. Pertama kali lihat. Ini cinta rempah Nusantara yang sesungguhnya. Mungkinkah dia? Ini cinta rempah Nusantara yang sesungguhnya. Apa kau? Sosok ini, teknik sempurna ini, auranya. Dia, Chef Dewi Sari. Chef Dewi? Apa? Dia Chef Dewi? Tak kelihatan sama sekali. Selain Chef Dewi, siapa lagi yang bisa tampilkan yang sehebat ini cinta rempah Nusantara? Chef Dewi, kau benar-benar Chef Dewi. Kau benar-benar Chef Dewi. Tidak mungkin. Kenapa Chef Dewi ke tempat kecil ini? Tamat, semua tamat. Chef Dewi, saya penggemar Anda. Mana mungkin dia Chef Dewi? Tapi tadi dia benar, pakai cinta rempah Nusantara. Sangat mengejutkan. Chef Dewi, saya penggemar setia Anda. Impian terbesarku sejak kecil adalah bertemu Anda langsung. Saya tak seharusnya pura-pura jadi pacar Anda. Kau lihat sendiri. Aku berbakat di kuliner. Kumohon jadikan aku muridmu. Aku tak pernah lihat. Orang tak tahu malu ini. Beraninya kau pura-pura jadi pacar Chef Dewi. Malah tak tahu malu minta jadi muridnya. Benar, Chef Dewi. Dasar penipu. Kau bikin aku menderita. Jangan harap Chef Dewi takkan terima orang sepertimu. Chef Dewi, aku rajin dan hebat. Kumohon jadikan aku muridmu. Kok dia diam saja? Apa dia benar-benar Chef Dewi? Anda Chef Dewi? Chef Dewi. Saya bukan Chef Dewi. Mustahil. Cinta rempah Nusantara yang luar biasa. Kalau bukan Chef Dewi, siapa lagi? Benar, Anda Chef Dewi. Gawat, masakan Chef Dewi belum selesai. Aku buru-buru mengumumkan pacar palsu itu yang menang. Pasti menyinggung Chef Dewi. Gimana ini? Oh ya, benar. Hasil tadi batal. Putaran ini, Anda yang menang. Sekarang saya umumkan, Restoran Angin Indah menang. Yeah! Syukurlah ayah. Tangan ayah selamat. Restoran Angin Indah juga selamat. Bu Sari, terima kasih. Tanpa Anda, ayah dan restoran Angin Indah pasti takkan selamat. Maaf atas kelancanganku.
Harap dimaafkan. Tadi sikapku kurang baik. Mohon Ibu Chef Dewi maafkan kesalahanku. Maafkan aku. Kau tak perlu minta maaf padaku. Penilaian belum dimulai. Tak perlu begini padaku. Aku bukan Chef Dewi. Masakanku sudah siap. Sudah bisa dicicipi. Aku mau cicipi. Bisa makan masakan tangan hati chef sendiri. Hidupku tak sia-sia. Aku juga mau. Jangan rebut. Jangan rebutan. Sisakan sedikit. Enak banget. Aku belum pernah makan hidangan selezat ini. Kau kalah. Kau mau apa? Maria Santoso. Kita ini bersaudara. Tak seharusnya berakhir begini. Kau bawa pisau. Kita tak ada hubungan lagi. Pergilah. Aku harap tak pernah melihatmu lagi. Chef, Anda tak seharusnya melepaskannya. Dia sudah Kurasa di dunia kuliner, dia tak bisa bertahan lagi. Enak banget. Aku belum pernah makan hidangan selezat ini. Pantas dia juara-juara dunia. Chef 3 tahun berturut. Walau 100 tahun berturut, tak masalah. Seumur hidup bisa makan masakan Chef Dewi. Mati pun tak rugi. Ini baru ayam merah matahari yang asli. Enak, sangat istimewa, tak tertandingi, sangat langka. Enak, jangan rebut. Ayah, Chef Dewi hilang. Cari, cepat. Aku cari dia. Bu Sari, kenapa Anda tak mengaku jadi Chef Dewi? Aku cuma sedikit mempelajari kuliner. Tak pantas jadi Chef Dewi. Ternyata Anda tak peduli gelar kosong itu, makanya tak hadir di acara penganugerahan. Kuliner, hidup, cinta. Ada berapa orang di dunia yang paham? Aku juga tak paham, makanya terus berjuang. Bu Sari memang bukan orang biasa. Sari, aku juga tak paham soal cinta. Makanya aku ingin berdiskusi denganmu. Benar, itu dia. Serang. Inikah masakan Chef Dewi? Ya. Kalau begitu, brokoli tumis wortel tadi juga dia yang buat. Ya. Di mana dia? Aku tidak tahu. Chef Dewi. Cepat jalan. Sari, biar aku yang tahan. Cepat pergi. Kalian ini siapa? Kenapa kalian main tangan? Kenapa? Karena namamu Sari Pramesti dan kau Chef Dewi. Suaramu, jangan-jangan hancurkan wanita ini. Liza, kalian. Sekarang, gelar Chef Dewi milikku. Kalian, Riza. Bawa wanita ini pergi. Kau bersama jalang ini. Hari ini tahu sial. Patahkan lengannya, biar dia tak bisa masak lagi. Pak Hendra. Pak Hendra. Riza, kamu tak apa? Aku tak apa. Sari dia. Sari kenapa? Sari dia dibawa pergi. Brengsek! Tadi aku cek sekitar. Tak ada jejak Chef Dewi. Nanto, cepat bawa Riza ke rumah sakit. Baik. Pak Hendra. Ketua Budi, kita cari terpisah. Banyak orang lebih kuat. Baik, kalau aku tahu siapa yang melukai guruku, aku takkan ampuni dia. Berapapun usaha, walau harus menggali tanah, harus temukan Chef Dewi. Baiklah, ayo cepat cari. Sari!
Pengemis sialan dari mana? Cepat pergi! Pengemis sialan, mau curi bapauku ya? Pergi sana! Kamu ngapain sih? Siapa yang curi bapaumu? Beraninya kamu dorong dia. Nah, kamu gak apa-apa. Lihat kondisimu. Udah berapa hari nggak makan? Tanganmu luka. Kasian banget. Ikut aku. Kak Lina, lagi berbaik hati. Bawa pengemis ke rumah, buat pamer ke siapa? Tiap hari sok suci, pasang harga serendah itu. Sekarang pelanggan lari ke restorannya semua. Buat kita nggak untung, nggak tahu apa maunya. Dia nggak bakal bertahan lama. Aku Lina Prasetya, pemilik restoran ini. Kamu? Makan pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan tersedak. Pelan-pelan. Juara berturut-turut 3 kali kompetisi Chef Dewi Sari. Setelah muncul sebentar 5 hari lalu, hilang lagi. Jika ada yang menemukan petunjuk, silakan segera hubungi kami. Idola aku hilang lagi. Jangan-jangan ada apa? Nak, tadi aku tanya siapa namamu. Kamu diam saja. Jangan-jangan kamu tuli bisu? Yusuf, mau keluar ya? Ibu pemilik. Kerjaanmu kan lancar. Kok tiba-tiba mau resign? Selama ini aku mimpi ikut kompetisi chef nasional. Jadi seperti Chef Dewi. Nggak mau di warung kecil ini masak makanan biasa. Makanan kita ini nggak biasa kok. Lihat warung kita. Ada makanan apa? Mie, nasi rames. Cuma buat para buruh. Tapi kan semua makan yang gitu. Ada bahan premium. Ada dapur mewah. Aku mau belajar teknik masak yang lebih tinggi. Seperti Cinta Rempah Nusantara Chef Dewi. Sudahlah, nggak bakal ngerti kok. Aku memang nggak ngerti. Tapi beberapa hari lalu, Pak Kurnia udah dibajak oleh Pak Gunawan sebelah. Kalau kamu pergi, buruh sekitar pulang. Mau makan di mana? Masa karena mereka? Aku harus nyerahin mimpiku. Yusuf, gini aja ya. Kakak mohon, kerja beberapa hari lagi. Tunggu aku cari chef baru pergi. Mau jam makan, para buruh udah pulang. Tolong bantu dulu siang ini. Bisa kan? Siang ini ada tamu VIP yang penting. Tamu yang sangat penting. Hari ini Pak Sunarto bawa tamu penting. Spesial minta daging iris saus rempah buatanmu. Bisa selesai dulu baru pergi? Iya. Yusuf, kamu ini nggak setia kawan. Pengusaha restoran di jalan ini, siapa yang nggak tunduk sama Pak Sunarto? Kamu tiba-tiba mundur, mau bikin kita bangkrut ya? Bener kata Rian. Kalau menyinggung Pak Sunarto, bisnis restoran kalian bakal susah. Yusuf, cepat ikut aku ke tempatku. Pak Sunarto akan ke tempatku nanti. Nanti, tunjukkan keahlian terbaikmu. Buatkan dia daging iris saus rempah yang enak. Kita layani dia dengan baik. Yusuf, dia apa maksudnya? Kak Lina, orang harus maju. Orang seperti Yusuf yang berbakat masak, hanya di tempat kami bisa lebih maju. Yusuf, kamu keterlaluan kali ini. Dulu saat kamu miskin, Bulina yang menampungmu. Sekarang kamu sudah mahir. Bukannya bersyukur, malah menyudutkan Bulina. Apa kamu tak punya hati? Diam! Aku tak mau tiap hari di sini bikin sampah ini. Cuma buang waktu. Yusuf, kamu ke tempatku? Chef utamaku pernah ikut kompetisi chef nasional. Masuk 10 besar loh. Kamu kalau ke tempatku, kalian sejati. Kalian jadi orang baik sampai akhir. Jangan ganggu masa depan Yusuf lagi. Kalau begitu, aku takkan menghalangimu. Itu toh. Bulina, ku tahu ibu baik hati. Tapi baik hati tak bisa dimakan. Nanti jangan asal mengutip orang lagi. Ini cuma sampah. Yusuf, ayo. Kita tak perlu tinggal di tempat buluk ini. Warung kita ini makin susah laku. Nanti kalau Pak Sunarto datang, gimana dong? Iya. Bulina, ini yang baru ibu bantu hari ini. Pengemis? Dia juga kasihan. Wanita sepertinya. Dia tuli bisu dan cacat. Kalau tak diberi makan,
takutnya mati kelaparan. Iya, kasihan banget. Benar tuh. Tapi Bu Lina, ucapan Yusuf juga ada benarnya. Ibu jangan selalu terlalu baik hati. Meski dia kasihan, tapi dulu dia kerja apa? Tak ada yang tahu. Tangan dia tak mungkin tanpa sebab dipukul sampai patah. Pengemis yang ibu bantu dulu, semua ada gunanya. Contohnya Yusuf. Juga ibu yang bantu dulu, lalu jadi chef di warung kita. Dia, lihat saja tak kuat angkat dan tak bisa beban berat. Jangankan cari makan sendiri, bantu masak saja, takutnya tak bisa. Bu Lina, hati. Meja kami pesanan biasa, 2 botol bir, 1 daging iris saus rempah, 1 nasi. Saya masak sekarang. Kok ibu yang masak? Mana Yusuf? Aku suka makan daging iris saus rempah masakannya. Yusuf sudah tidak kerja di sini. Pergi? Aduh, masakannya enak banget. Takutnya nanti nggak bisa makan lagi. Iya, ke mana? Dia ke restoran keluarga Harmoni sebelah. Aduh, sayang sekali. Bu Lina, siapa dia? Kok bajunya lusuh banget? Dia juga orang Malang. Selain tangannya cacat, dia juga tuli dan bisu. Bu Lina memang baik hati. Bu Lina, seingatku dulu Yusuf, bukannya juga pengemis. Lalu di tempat Bu Lina, belajar keahlian khusus bikin nasi goreng. Daging iris saus rempahnya, buatannya enak banget. Iya. Bu pemilik, gadis ini tangannya sudah begini. Pasti nggak bisa masak. Ini agak susah. Ayo, Neng. Dan wajah, bentar lagi ada tamu. Bentar lagi ada tamu. Jangan sampai nggak enak dilihat. Rian, wortelnya sudah diiris. Sudah. Ada apa? Mau bantu potong? Bisa masak? Pisau saja tak kok pegang. Sudahlah, ke sana-sana. Jangan ganggu aku. Hari ini masaknya lama banget. Waktu istirahat kita cuma sebentar. Kita masih buru-buru kerja. Hari ini cuma ibu pemilik yang masak. Maaf. Di luar banyak orang, tak ada yang melayani. Cepat pergi lihat. Baik. Ya, cepat dong. Usai makan, kita mau istirahat. Kami pesan yang biasa saja. Siap. Rian, aku mau mapo tofu, terong bakar. Siap. Ibu pemilik, ini pesanan baru. Banyak banget. Cepat, bilas pakai air. Panas banget. Sekarang nggak bisa masak. Warung kita ini nggak bisa lanjut lagi. Itu hal kecil. Tangan ibu yang penting. Aku ke belakang ambil obat buat ibu. Ngapain kamu ngalangin? Minggir. Nggak ngerti bahasa aku. Minggir dong. Rian, kamu ngapain sih? Nak, kamu nggak apa-apa saat aku bawa dia pulang? Dia nggak mau ngomong apa-apa. Coba bilang, Nak, kamu pusing ya. Duduk, ibu istirahat dulu. Tanganmu sekarang luka, tak bisa masak. Kita ke ruang makan, jelaskan ke para buruh. Suruh mereka makan di restoran lain. Biar ku perban dulu, ayo. Mana orangnya? Tadi kan banyak. Kok tiba-tiba hilang? Mereka ke sebelah semua. Restoran Keluarga Harmoni. Hari ini ada diskon 50%. Harganya lebih murah dari sini. Diskon 50% untuk semua. Ayo. Makanan diskon 50%. Pak Kevin, ini tempatnya. Daging iris saus rempah di sini sangat istimewa. Jamin setelah makan, Anda pasti mau lagi. Bagus. Kok warungnya sepi banget hari ini? Maaf ya, Pak Sunarto. Yusuf kami tiba-tiba resign hari ini. Tanganku juga tak sengaja melepuh. Maaf hari ini tak bisa layani Anda dan tamu Anda. Kamu cuma merusak rencanaku.
Maaf ya Pak Kevin, saya kurang siap. Saya tahu satu tempat yang rasanya enak. Mau kita ke sana? Kau tahu kan, aku paling suka daging iris saus rempah. Kau juga membuat beberapa hari. Daging iris saus rempah di sini sangat autentik. Makanya aku ikut kau. Hasilnya, kau mempermainkanku. Ini. Aku tak menyangka. Kau merusak rencanaku. Tunggu saja, tutup. Ini aku. Hei, Pak Sunarto, aku sudah merekrut chef mereka ke tempatku. Benar. Yang sangat jago bikin daging iris saus rempah, Chef Yusuf? Tentu di restoran keluarga Harmoni. Haha, Pak Kevin, ini salah paham. Oh, Chef yang bisa bikin daging iris saus rempah itu di keluarga Harmoni di seberang. Sudah siap semua? Tunggu kita makan. kalian berdua, ruangan VIP sudah siap. Tinggal menunggu kalian berdua. Baik, ayo kita cicipi. Tunggu. Ini begitu harum. Wangi ini sangat menggoda. Dari kok kadang ada. Wah, bikin ngiler rasanya. Ini wangi daging iris saus rempah. Wah, Pak Kevin, ini dari Chef Yusuf kami. Kemampuannya hebat. Sampai kalian berdua bisa cium aromanya dari jauh. Wah, oh begitu. Aku juga sering makan daging iris saus rempah dari chef, tapi belum pernah cium aroma yang semenggoda ini. Pak Sunarto, kau selalu bilang daging iris saus rempah Chef Yusuf sangat enak. Kukira kau cuma membual. Tak kusangka ada orang yang bisa masak sehebat ini. Aneh. Dulu makan daging iris saus rempah Chef Yusuf memang enak, tapi tak semenggoda ini. Ayo, kita cicipi. Cicipi? Silakan masuk. Lewat sini. Bu Rina, kok aku cium aromanya berasal dari warung kita? Memang dari warung kita. Ayo, kita cek. Ayo. Mbak, tolong masak lagi dong. Masak lagi. Tumis satu. Ada apa ini? Daging iris saus rempah dari gadis ini lebih enak dari masakan Chef Yusuf. Mana daging iris saus rempahnya? Tadi ditumis satu piring, sudah kami habiskan sampai bersih. Benar. Ya, dia bisa masak. Mana mungkin dia bisa masak? Harum sekali. Ini dia aromanya. Aroma yang baru kami cium. Ini dia aromanya. Bu Lina, Anda dapat harta karun. Nona, kamu hebat sekali. Silakan, Pak Kevin. Pak Kevin, Anda, silakan. Daging iris saus. Rempah ini masakanmu? Aku yang buat. Bagus. Sangat enak. Benar kan? Tak salah datang ke sini. Tak salah. Pemuda yang hebat. Daging iris saus rempah ini kelihatan biasa, tapi makin biasa, makin sulit dibuat. Usiamu masih muda, bisa membuat daging iris saus rempah selezat ini. Masa depanmu cerah. Terima kasih, Pak Kevin. Ku dengar dari Pak Gunawan. Kamu mau ikut kompetisi chef nasional? Benar. Aku menghargai bakat. Kamu sangat hebat. Aku beri 1 kuota rekomendasi. Terima kasih, Pak Kevin. Meski daging iris saus rempah ini enak, tapi dibanding aroma yang kucium di luar, sangat berbeda. Aneh. Benar. Beda. Bos! Semua pelanggan kita lari ke warung Lina sebelah. Apa? Maaf ya. Sana. Pak Kevin, ayo kita lihat juga. Ayo. Ada apa ini? Kenapa semua orang ke sini? Bu Lina sungguh baik. Selain makanannya enak, harganya juga setengah harga.
Oh, makanya. Ternyata mereka juga ada diskon setengah harga. Makanannya kalah dari kita. Malah pakai trik murahan begini. Tunggu. Ini rasanya. Ini wangi yang tadi kucium. Apa mungkin Bu Lina yang masak daging iris saus rempah? Tidak mungkin. Mukanya tangannya luka, tak bisa masak. Lagi pula, dia tak sehebat itu. Ayo, ke dapur. Pakai. Mustahil. Mana mungkin ada yang lebih jago dariku. Ayo, kita lihat. Ayo. Kalian ngapain? Ini dapur. Ngapain masuk? Keluar. Ini dia. Ini rasanya. Enak banget. Ini benar-benar daging iris saus rempah terlezat. Dibanding daging iris saus rempah tadi, itu cuma sampah. Ya. Harum banget. Tak kusangka daging iris saus rempah bisa selezat ini. Yusuf, masakan gadis itu enak. Lebih enak dari banyak chef. Mau balik sini belajar dari dia? Aku tak akan belajar masak dari seorang pengemis. Sudah berhari-hari, belum ada kabar Sari. Tenanglah, chef pasti bisa selamat. Sudah siang. Makan dulu. Ya, baik. Halo, kalian makan daging iris saus rempah kan? Iya, daging iris saus rempah di sini enak banget. Pesen juga. Kami juga pesan daging iris saus rempah. Siap. Tapi chef, kami agak lama. Harap maklum ya. Tak apa, asal rasanya enak. Aku bisa tunggu. Mari, sebelah sini. Kamu ngambil dia dari jalan? Iya. Bu, ada pesanan lagi. Ini sudah jadi. Biar ku antar dulu. Antar saja. Wah, kamu beruntung banget. Dapat orang jenius. Makasih. Bu Wina, Pak Kevin itu wakil ketua asosiasi chef. Kalau dia bilang gadis ini jenius, pasti dia jenius. Makasih. Dia nggak bisa ngomong. Cuma orang bodoh. Jenius apanya? Bodoh? Dia nggak bisa ngomong. Pengemis, siapa namamu? Nggak mau ngomong ya? Aku tanya nih, kamu belajar masak di mana? Aduh, tangannya. Pantas masaknya lama. Gini aja, masih mau belajar masak. Wah, Bu Lina, kukira kamu punya senjata rahasia. Ternyata cuma cacap. Yusuf, Pak Gunawan, kalian keterlaluan. Meski dia cuma bisa masak daging iris saus rempah, masih lebih enak dari kalian. Kamu, keluar semua. Kamu, keluar semua. Enak banget rasanya. Coba cicipi. Apa enak banget? Gimana? Mana mungkin? Warung kecil ini kok ada chef yang sehebat ini? Aku merasa-rasa daging iris saus rempah ini cuma Sari yang bisa buat. Keluar! Kalian ngemuk di sini. Dengar ya, jangan harap bisa bangkit dengan si pengemis cacat itu. Dia cuma bisa masak daging iris saus rempah. Tangannya cacat dan juga bisu. Biar kulihat apa yang bisa dia lakukan. Kalau tak pergi, kuhajar kalian. Bagus. Tunggu saja. Ayo. Chef, boleh tanya? Tadi kamu bilang chef yang masak daging iris saus rempah ini orang cacat dan juga bisu. Menurut pengalamanku, tangan dia pasti dipatahkan. Sayang sekali. Tangannya parah begini, masakannya masih enak.
Kalau sembuh kembali, pasti makin enak. Luka ini bisa diobati. Periksa ke rumah sakit, harusnya bisa sembuh. Tapi biayanya minimal 500 juta. Bas juta? Menurutku kondisi Bu Sari juga kurang baik. Kalau mau diobati, butuh lebih banyak uang. Dan harus segera diobati. Kau ditunda beberapa hari, takutnya tak bisa sembuh. Bu Lina, aku tahu ibu baik. Tapi pelakunya siapapun tak tahu. Andai di baliknya ada orang yang tak bisa dilawan, ibu bisa terjebak masalah besar. Tak bisa. Aku harus bantu dia. Aku sangat suka masak. Aku selalu jadikan Chef Dewi idola. Tapi aku tak punya bakat itu. Tapi dia punya. Kalau aku biarkan dia hancur di usia muda, aku tak bisa tenang. Tapi warung ibu ini harganya sangat murah, takkan untung. Biaya pengobatannya pasti tak cukup 500 juta. Memang tak mudah. Sepertinya dia dipukul. Jadi, chef daging iris saus rempah ini tangannya patah. Dan mentalnya trauma. Luka seberat ini, kayaknya biaya pengobatannya tak sedikit. Langkah ada orang berbakat begini. Kalau karena hal ini, dia tak bisa masak lagi, itu kerugian dunia kuliner. Aku punya 500 juta. Bantu berikan untuk biaya medisnya. Hah? Bu Lina, biaya medisnya ada. Ini dari seorang tamu di luar yang ngasih uang. Cukup buat obati Bu Sari. Tamu itu di mana? Ayo, kita pergi. Ayo cepat, berterima kasih. Ayo, ayo. Di dunia ini masih banyak orang baik. Baru beberapa hari, tanganmu sudah hampir... Belakangan ini warung kita kurang tenaga, tak bisa masak. Kita siapkan banyak nasi kotak saja, bikin sebanyak mungkin. Ingat ya, jangan terlalu lelah. Wah, sini ya. Akhirnya datang. Nasi kotakmu enak banget. Satu-satu ya, tenang, masih banyak. Bu Lina, tempat yang kami renovasi hampir selesai. Kudengar kompetisi pertama kompetisi Chef Nasional Nusantara. Kudengar hadiah juaranya ada 5 miliar loh. 5 miliar? Banyak banget. Iya, Chef, kalian jago, ikut aja lomba. Betul, siapa tahu menang. Aduh, kita cuma jualan nasi kotak, mana sebanding sama master. Tapi adik, pusat pameran, makasih ya. Sini, ambil. Wah, habis. Ayo, pulang. Tinggal 3 hari, kompetisi chef nasional akan dimulai. Tiap tahunnya, juara sebelumnya langsung ke final. Sari Pramesti seharusnya langsung ke final. Tapi kali ini... Kita sudah lama mencari, tapi belum ada kabar tentang guru. Sepertinya tak bisa ikut kompetisi chef. Beberapa hari ini, aku akan mempercepat pencarian Sari. Kamu juga harus bersiap untuk kompetisi. Yah, walau guru tak sempat, aku pasti berusaha dapat hasil bagus, tak mengecewakan dia. Tunggu. Sepertinya aku lihat Sari. Apa? Di mana? Di belakang. Sari! 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 Bukan Sari. Kau pasti jenius kuliner baru, Rendilian, kan? Kau putri besar keluarga Riana. Wah, tak kusangka kau kenal aku. Lihat gaya kau. Mau ikut kompetisi chef 3 hari lagi ya? Menurutku, kau tak sadar diri. Berani mimpi ikut kompetisi chef? Aku tahu keluarga Riana punya banyak master kuliner. Tapi jangan sombong. Aku sudah jadi murid Chef Dewi. Nanti kau takkan bisa sombong. Chef Dewi? Dia pasti sudah mati. Kalau hidup pun belum tentu bisa masak. Kau malah mau menggunakannya untuk mengancamku? Diam! Lagi pula, kalau dia datang hari ini pun, aku tak takut. Saat kompetisi chef tiba, akan kubuat kau melihat dengan jelas siapa Chef Dewi yang sebenarnya. Ucapannya tadi, Randy. Jangan ragu di kompetisi chef. Aku curiga wanita ini tahu kabar Sari.
Bagus. Pantas jadi murid Chef Dewi. Cih, sampah. Makanan ini dibanding sebelumnya tak ada kemajuan. Kamu terus masak. Apa cuma bisa buat makanan selevel ini? Negeri Nusantara. Apa tak ada lagi seperti Chef Dewi, talenta hebat? Bu Lisa, bukan cuma Anda, aku juga. Sejak hari itu, mencicipi masakan Chef Dewi, makanan lain sulit ditelan. Tapi sekarang Chef Dewi sudah lama menghilang. Kita juga. Aku tak peduli. Hari ini kubiarkan kamu lolos. Tapi jika di semifinal levelmu masih begini, atau kalian tak temukan orang sehebat Chef Dewi, investasi ratusan miliar ini jangan harap. Bu Lisa. Gimana ini? Yusuf ini yang baru kutemukan yang paling berpotensi. Dia juga kartu as rekomendasiku. Tapi sekarang, selera Bu Lisa sudah dimanjakan Chef Dewi. Dia tak puas. Kalau tak bisa memuaskan Bu Lisa, posisi ketuaku ini takkan bertahan. Aku pernah bertemu bakat yang lebih hebat dari Yusuf. Siapa dia? Di mana? Dia itu bodoh. Tangannya juga cacat. Entah sekarang sudah sembuh atau belum. Seorang bodoh? Bodoh? Kok Ketua Budi bisa berharap pada orang bodoh? Anda dari keluarga Riana, putri besar keluarga Riana, Putri Riana. Sepertinya keluarga Riana terlalu rendah hati belakangan ini, sampai orang dunia kuliner tak mengenal keluarga Riana. Mana mungkin. Aku hampir lupa. Bu Riana langsung ke semifinal. Dia yang akan menguasai babak selanjutnya. Bu Lisa pasti puas. Benar, ada Bu Riana yang memimpin. Seperti biasa, jika Bu Riana lolos ke final, akan langsung melawan Chef Dewi. Kalau Chef Dewi tak datang, bukankah itu berarti asal Bu Riana lolos ke final, dia akan jadi juara? Chef Dewi apunya. Walau dia datang di final, aku bisa mengalahkannya. Putri Riana. Lalu sombong. Laga selanjutnya adalah semifinal kita berdua. Lewati aku dulu. Belum ada kabar dari guru? Dulu keluarga Riana sangat rendah hati, makanya Sari Pramesti bisa dapat gelar Chef Dewi. Dia itu sembunyi karena pasti takut padaku. Gadis itu genius kuliner yang kubicarakan. Mana gadis penjual nasi kotak tadi? Oh, dia baru pergi. Pak Kevin, dari ucapan Anda tadi, Anda pernah melihatnya? Ya, beberapa hari lalu di sebuah restoran, aku pernah makan daging iris saus rempah buatan dia. Wah, rasanya sungguh luar biasa. Sayangnya saat aku ke sana lagi, restoran itu sudah tutup. Pemilik dan gadis itu tak bisa ditemukan. Itu dia, pasti dia. Syukurlah, akhirnya ada kabar dari guru. Guru? Maksudmu, gadis tuli bisu dengan tangan cacat itu adalah Chef Dewi? Si bodoh dengan tangan cacat itu, ada yang bilang jenius kuliner, ada yang bilang chef. Kalian ini pasti sudah gila. Kau! Randy, kembalilah. Bersiap dulu, biar ku cari lagi. Lihat ada kabar Sari atau tidak. Baik. Pak, bisa jual nasi kotak ini ke aku? Berapa harganya? Biar ku bayar. Susah payah aku dapat ni. Berapa pun takkan ku jual. Hei, kau! Ini dia, sama seperti di warung Lina. Rasanya persis sama. Sari, yang di dapur itu memang kamu. Sari, memang daging iris saus rempah buatanmu sangat luar biasa. Kalau kamu ikut kompetisi, kalahkan Putri Riana. Pak, mau tanya lagi. Tahu gadis penjual nasi kotak ini tinggal di mana? Ngapain? Merampas nasi belum puas. Mau rampas orang juga? Bukan itu maksudku. Aku cuma mau tanya. Kalau tak ku bilang, orang kaya sepertimu takkan pernah menemukan tempat itu. Karena ada gang. Di ujung gang, nasi kotak Lina. Sorry! Andy, apa di sini benar ada makanan yang bikin selera makanku kembali? Tenang ya, daging iris saus rempah di sini sangat lezat. Pasti bisa sembuhkan anoreksiamu. Tersium. Aku mencium aroma harum. Datang dari sana. Cepat, bawa aku ke sana.
Ini dia aromanya. Cepat berikan aku makan. Siap. Ya, ayah makan. Anoreksia belasan tahun. Ayah makan. Ya, kenapa? Dia lama tak makan ya. Dia tersedar. Ngapain bawa air? Ada sup telur. Cepat, kasih ayahmu minum. Syukurlah. Sudah minum sup. Syukurlah. Ku belasan tahun tak makan enak. Selama ini cuma andalkan nutrisi. Ibu penyelamat keluarga kami. Jangan panggil penyelamat. Kami buka warung di sini buat disantap semua orang. Kalau mau berterima kasih, sebaiknya kamu berterima kasih pada chef kami. Cepat panggil dia. Aku bayar mahal. Buat jadi chef khusus ayahku. Hei, Nei, cepat kemari. Ini chef kami. Sari, masih ingat aku? Aku Rizal Santoso. Bagus. Kerja keras sekali. Kamu masih muda. Bisa belajar masak. Kamu Rizal Santoso? Dia maha bereaksi, bisa bicara. Selain saat masak, dia tak peduli siapapun. Dia maha bereaksi. Kamu ingat aku? Tenang. Pikirin pelan-pelan. Kita pikirin nanti. Aku ingat. Sari, belakangan ini kamu menderita. Riza, terima kasih sudah terus mencariku. Hei, siapa kamu? Nona, aku siap bayar tinggi buat jadi chef khusus ayahku. Kau Bapak Wijaya dari grup Wijaya kan? Tahu siapa dia? Dia chef. Walau tak tahu siapa Anda, tapi aku tak berniat lain. Ayahku belasan tahun lalu menderita anoreksia. Baru kali ini, selama bertahun-tahun dia makan daging. Empah Anda, tolong bantu ayahku. Sebenarnya, kalian tak perlu aku jadi chef khusus. Aku punya cara lain untuk sembuhkannya. Benarkah? Anda punya cara lain? Ayahmu sudah makan daging iris saus rempahku dan minum sup telurku. Perutnya sudah terbuka. Nanti makan biasa saja. Tapi ayahku menderita anoreksia. Tak bisa makan makanan lain. Kau salah paham. Maksudku, nanti ayahmu makan makanan sederhana saja. Ayahmu menderita anoreksia karena bosan makan makanan mewah. Nanti seperti mantau, acar, kubis, dan tahu saja. Makanan sehari-hari saja. Aku jamin, dia takkan anoreksia lagi. Baiklah, aku coba. Sari, kau agak beda dari sebelumnya. Setelah banyak pengalaman, baru aku tahu kenapa selalu merasa hidupku dulu sangat membosankan. Ternyata baik hidup maupun kuliner, yang sederhana itu yang terbaik. Oh ya, Sari. Final kompetisi chef sudah dekat. Sebagai juara sebelumnya, masih ikut final? Aku ikut. Tapi kali ini, aku tak akan mengejar teknik yang mewah dan hidangan yang unik. Aku ingin dunia tahu, sederhana itu sejati. Ya. Bulina. Ya. Makasih udah nolong aku. Pas aku selesai ikut kompetisi chef, kita buka warung kita lagi. Oke. Tulang ya. Ikut kompetisi chef. Juara sebelumnya. Dia. Chef Dewi. Chef Dewi Sari. Chef Dewi. Berarti aku makan masakan Chef Dewi sendiri. Pantas saja masakan ini begitu enak. Chef Dewi. Ayah, menurut katanya, penyakit anoreksiamu bisa sembuh. Ya, pasti bisa. Aku cuma makan mantou nasi. Maaf ya, maaf. Bulina, mau tutup. Kok hari ini cepat? Chef Dewi mau ikut kompetisi chef. Ini kesempatan emas. Aku mau nonton dia lomba.
Benar, Chef Dewi langsung ikut lomba. Aku mau lihat. Aku ikut. Ayah, cepat. Kita lihat lomba Chef Dewi. Baik, kita ikut. Dia datang, Cinta Rempah Nusantara. Ini Randy belajar dari Chef Dewi. Cinta Rempah Nusantara asli. Ini, ada apa ini? Kau, ini ulahmu. Tak bisa pakai Cinta Rempah Nusantara. Apa urusanku? Memang, hanya Chef Dewi yang bisa pakai jurus ini dengan sempurna. Randy ini terus-terusan tak bisa tiru jurus Chef Dewi. Sungguh mengecewakan. Umumkan saja, Putri Riana menang. Jadi berarti Putri Riana akan jadi juara kali ini? Aku umumkan, Putri Riana menang. Karena juara sebelumnya, Chef Dewi tak hadir, jadi Putri Riana tak perlu ke final dan langsung menang. Juara kompetisi chef kali ini adalah... Tunggu! Chef Dewi! Itu Chef Dewi! Ternyata dia Chef Dewi. Pantas. Ketua Budi, Bu Lisa, Pak Kevin, aku tidak telat kan? Tidak. Sari Pramesti, beraninya kau datang merusak rencanaku. Putri Riana, mau jadi juara, mau jadi Chef Dewi, kalahkan aku dulu. Baiklah, di depan semua orang ini, ku buat kau turun dari tahta dan serahkan gelar Chef Dewi pada tanganku. Bagus, bagus. Aku umumkan, final kompetisi chef ke-10 dimulai. Chef Dewi mengalami apa sebenarnya? Kenapa kondisinya terlihat buruk? Sekarang sudah jauh lebih baik. Saat pertama bertemu dengannya, bahkan tak kuat pegang sendok. Oh, kalau begitu, Chef Dewi sulit menang dari Putri Riana. Mereka berdua serius bersaing. Dia jelas master kelas atas. Tapi dia tekniknya agak kasar. Kasar? Pernah makan masakannya? Coba tanya, enak nggak? Dia mau bikin daging iris saus rempah? Sepertinya. Saat pertama melihatnya, dia juga bikin daging iris saus rempah. Masa Chef Dewi sekarang cuma bisa bikin satu hidangan? Putri Riana membuat salmon truffle hitam dan salad telur puyuh. Ini hidangan terkenal dari negara barat. Salmon dengan aroma minyak zaitun, sungguh luar biasa. Bu Riana memang pewaris keluarga chef. Bos, bukankah ini pengemis yang Bu Lina bawa pulang dulu? Dia, pengemis buta dan bodoh. Mana pantas bersaing dengan Bu Riana? Dulu dia cuma seorang pengemis tuli dan bisu. Kau bilang dia pengemis? Bukannya Bu Lina bilang dia Chef Dewi? Kok jadi pengemis? Jujur saja, meski masakannya enak, tapi dibanding Bu Riana, gerakannya lambat dan konyol. Bahannya juga tak sebaik Bu Riana. Mana mirip Chef Dewi? Aku juga curiga pada Bu Lina. Dia pasti berlebihan. Dia ini cuma koki wanita biasa yang sedikit lebih jago. Aku sudah selesai. Aku juga sudah selesai. Karena sudah selesai, silakan penonton jadi juri untuk mencicipinya. Tetap daging iris saus rempah. Aku mau makan salmon ini, kelihatannya mewah. Salmon dengan minyak zaitun ini. Manis, enak, dan gak bikin muak. Sangat lezat. Iya, aku belum pernah makan makanan asing begini. Sangat luar biasa. Bukannya kalian bilang dia Chef Dewi? Kenapa nggak makan masakannya? Iya, sepertinya kalian percaya dia cuma penipu? Kau, mantan Chef Dewi, cuma bisa buat masakan murahan begini. Berani bandingin sama aku? Dasar bodoh. Masakanmu nggak ada yang makan. Payah banget. Aku berbaik hati cicipi. Lihat baik-baik. Astaga, jijik banget. Mau ngapain? Enak. Enak banget. Enak banget. Dibanding daging iris saus rempah buatan aku, yang aku buat itu cuma sampah. Emang gitu banget? Biar ku coba. Nggak berlebihan, sama sekali nggak berlebihan. Ini daging iris saus rempah yang paling enak yang pernah ku makan.
Benar, kalau nggak dibandingin, nggak bakal sedih. Salmon tadi atau keledai liar rasanya memang memukau, tapi cuma unik. Ini yang nggak bikin bosan. Sisakan satu buatku. Aku juga. Aku pernah makan tumis brokoli buatan Chef Dewi. Rasanya sudah mengalahkan semua makanan yang pernah aku makan. Tak kusangka bisa makan yang lebih enak. Daging iris saus rempah. Mana mungkin, dia sudah dipukul sampai bodoh, lengan juga patah. Mana mungkin bisa buat makanan enak. Enak. Nah, tapi masakanku juga enak. Kenapa kalian beri dia penilaian setinggi ini? Karena kamu terlalu terobsesi dengan hal mewah. Makanan biasa ini malah kamu jadikan sebagai hal yang tak terjangkau. Lihat kan, ayahku menderita anoreksia belasan tahun karena terlalu banyak makan makanan mewah. Salmon, truffle hitam, kalau makan sesekali rasanya baru dan enak. Tapi bisa makan tiap hari, meskipun hidangan ini sederhana dan bahan dasarnya biasa, tapi makin sederhana hidangannya, makin sulit dibuat enak. Bagus. Makan hidangan ini Seolah membawa aku kembali ke masa lalu, saat ibuku masih ada. Tiap aku pulang, dia selalu masak ini untukku. Meski sederhana, tapi penuh dengan cinta. Benar sekali, itu rasanya. Dulu saat makan ayam merah matahari Chef Dewi, sangat memukau. Tak disangka daging iris saus rempah ini kembali ke sederhana. Seperti kehidupan biasa, sederhana dan murni. Kehidupan biasa. Kembali ke sederhana. Ternyata yang kurang dariku adalah ini. Aku kalah. Sari Pramesti, kenapa aku kalah lagi darimu? Kau bukan hanya kalah di kompetisi, tapi juga kalah dalam hidup. Kami sudah tahu kau yang mencelakai Shari. Kami sudah kumpulkan bukti yang cukup. Tunggu saja proses hukumnya. Putri Riana kau sama sekali tak merasa bersalah. Demi menang kalah, kau melukai orang lain. Lina, Lina. Kok kamu bikin iri? Dulu nemu Yusuf, sekarang nemu Chef Dewi. Beruntung banget kamu. Cuma aku baik, jadi cukup beruntung sedikit. Baiklah, saya umumkan. Sari Pramesti juara bertahan keempat di kompetisi chef. Ayo, kita lanjut bikin nasi kotak kita. Baik, kita bersama. Chef Dewi, tunggu. Aku punya investasi 20 triliun untuk dibahas. Aku juga mau investasi bisnis nasi kotakmu. Chef Dewi,